Kawasan Istana Presiden Ibu Kota Nusantara yang termasuk lapangan upacara di dalamnya ditarget beres sebelum 17 Agustus 2024. Pemerintah menargetkan upacara perayaan kemerdekaan Indonesia tahun depan bisa dimulai dilaksanakan di ibu kota baru tersebut, seiring dengan pemindahan tahap pertama. Berdasarkan informasi dari layanan pengadaan secara elektronik Kementerian PUPR, adalah PT Pembangunan Perumahan TBK yang menjadi pemenang tender pembangunan bangunan gedung kantor Presiden DIKN. Nilai kontrak tender kantor presiden tersebut sebesar 1,56 triliun untuk harga penawaran dan pagu 1,93 triliun. Kemudian untuk tender pembangunan bangunan gedung sekretariat presiden dan bangunan pendukung kawasan istana kepresidenan di Ibu Kota Nusantara dimenangkan oleh PT Waskita Karya Tbk. Nilai kontrak yang disetujui adalah dengan harga penawaran 1,35 triliun dari pagu 1,38 triliun. Selain itu, pemerintah juga akan membangun botanical garden seluas 50 hektar di kawasan Istana Presiden. Jadi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara ini, pemerintah tetap betul-betul memperhatikan aspek lingkungan di sekitarnya. Dari berbagai pembangunan tersebut, tentunya memerlukan jumlah tenaga kerja yang banyak. Nah, kebetulan ada informasi baru bahwa Badan Otorita Ibu Kota Nusantara menyebutkan sekitar 16.000 bakal masuk ke Kecamatan Sepaku. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin di Penajam Pasir Utara mengatakan bahwa ribuan pekerja itu akan datang dalam waktu dekat ke Kecamatan Sepaku untuk mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kalau Mimin prediksi paling tidak setelah Lebaran nanti ini nih. Nah, di situ akan mulai dikebut lagi progres pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Karena mengingat dari segi waktu itu sudah kurang lebih tinggal 1 tahun 3 atau 4 bulan seperti itu. Artinya kalau mau pembangunan ini cepat selesai, otomatis kita harus menambah jumlah tenaga kerja untuk pembangunan IKN Nusantara ini. Kemudian juga ada yang kasih saran, katanya bagusnya dikasih roster gitu. Ada yang kerja malam, ada yang kerja siang, jadi 24 jam. Nah, dengan jumlah tenaga kerja yang sangat banyak tersebut yang diperlukan, besar harapannya pemerintah memprioritaskan pekerja lokal untuk pembangunan IKN. Biar seluruh putra daerah semua dulu yang terserap, baru kemudian mencari dari luar. Dan kemudian disesuaikan juga dengan skill dan kemampuannya. Ibu Kota Nusantara ini tentu akan menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Salah satu dampaknya adalah terbukanya kesempatan kerja dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Sasaran utama pembukaan lapangan kerja ini harus diprioritaskan bagi penduduk lokal agar masalah pengangguran dapat diatasi. Dalam 1 dekade terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur trennya menurun. Saat ini mencapai angka yang terendah berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Agustus 2022. Tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur tercatat 5,71%. Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berstatus sebagai pengangguran turun menjadi 105.882 orang. Meski sudah menurun, tingkat pengangguran di Kaltim per Agustus 2022 masih merupakan yang tertinggi dari 5 provinsi di Pulau Kalimantan. Nah, dengan adanya Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur ini, tentu menjadinya kesempatan baru di IKN terkait dengan masa konstruksi, yakni pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, bendungan, hingga bangunan gedung pemerintahan.